Ya, kembali di Geek and Rush, dan kali ini gue bakal bahas tentang Belgia yang sudah memasuki Golden Generation, tapi memang terseok-seok dan kesulitan menemukan form terbaiknya. Entah karena itu sistem kepelatihan atau pemain atau regenerasi atau federasi dari negara tersebut yang nggak bisa menyusun strukturnya secara baik sehingga sampai berakibat pada generasi emas yang nggak ngelawan sama sekali kalau menurut gue. Jadi menurut gue yang pertama, faktor pertama itu adalah regenerasi pemain. Dan ketika Golden Generation ini starting 11-nya itu menurut gue yang konsisten itu cuma 2 pemain, itu Hazard dan De Bruyne. Sisanya angin-anginan, jujur aja. Walaupun Golden Generation, Lukaku nggak bisa diandelin. Dia itu badannya berat menurut gue, walaupun lari cepat dan bodinya bagus, cuman ini pemain suka hilang-hilangan dan kadang main bagus, kadang main jelek. Dan dia ketika dibutuhkan pemain ini hilang, Lukaku ya. Dan kenapa gue bahas Lukaku? Karena Lukaku ini titik terpenting dalam Belgia, karena Belgia itu di lini tengah menurut gue udah bagus. Ketika lini tengah bagus, harus ada end product, yaitu melakukan strike, yaitu tugasnya si Lukaku ini sebagai striker. Nah, ketika Lukaku ini nggak konsisten, berakibat pada timnas secara keseluruhan. Dan Lukaku menurut gue bukan striker yang mematikan, jujur aja. Hanya beberapa momen di situasi tertentu dia bisa menjadi mematikan, tapi ketika situasi kepepet, ini maksudnya adalah ketika lawan itu lebih turun, lebih low block dan lebih bertahan, Lukaku itu keteteran. Dia harus butuh ruang, walaupun ruangnya sempit, dia butuh ruang untuk melakukan shooting atau melakukan skill. Dan dia adalah pemain, menurut gue, pemain counter attack. Jadi itulah kenapa Belgia, salah satu faktor kenapa Belgia terseok-seok. Dan banyak pemain yang kurang konsisten kayak Carrasco lah, Witsel, siapa, Denayer, Alderweireld, terus siapa, Vertonghen. Itu kan pemain-pemain yang kurang konsisten. Thomas Muner ya, Dortmund, itu kurang konsisten. Oh ya, sama 3 pemain yang konsisten menurut gue di Belgia, yaitu Courtois, De Bruyne, sama Hazard. Walaupun ditambah lagi Hazard yang sudah menurun nih Hazard. Nah, dari lini belakang udah tua-tua, dan pemainnya itu juga ketika masa kemasannya pun nggak top banget menurut gue. Backnya ya tipikal, secara kemampuan defendingnya biasa aja menurut gue waktu di top performnya pun, si Vertonghen sama Alderweireld. Di tengah pun angin-anginan parah. 3 penyerangnya ini yang konsisten dari dulu, cuman kan sering rotasi dan penggantinya jelek. Nah, faktor kedua itu adalah subsnya itu jelek menurut gue. Dan walaupun starting 11 udah bagus, ketika subsnya jelek, dan yang gue udah bilang tadi adalah starting 11 ini pemainnya nggak konsisten, jadi subsnya ini nggak bisa menggantikan secara proper. Itu faktor kedua. Dan faktor ketiga dan yang paling penting menurut gue adalah pelatih. Roberto Martinez adalah pelatih yang menurut gue belum pelatih top ya, masih pelatih tier 2 lah, atau tier 3 mungkin, karena dia belum memaksimalkan strateginya. Menurut gue dengan komposisi pemainnya harusnya bermain 2 back aja, dengan 4-3-3 atau 4-2-3-1 lah, atau 4-4-2. Karena ketika lu bermain 3 back, pemain tengah atau pemain depan lu berkurang. Nah, itu menurut gue jadi kurang eksplosif. Dan gue mempertanyakan Belgia kenapa ngambil pelatih kayak Roberto Martinez yang bahkan di Everton pun gagal total menurut gue, karena dia pelatih yang konservatif, jujur aja. Karena strateginya lambat, aliran bola lambat, lebih bertahan, counter, dan gak atraktif bermainnya. Memang kadang Belgia bermain atraktif, tapi itu diinisiasi oleh pemain itu sendiri. Gue tahu karena kekreativitas itu muncul ketika pemain-pemain kreatif itu pada top perform dan saling melengkapi. Dan ketika enggak gitu kan, ketika enggak pada form ya, seharusnya strategi tetap berjalan karena instruksi pelatih. Toh ketika performanya ngedown, strategi nggak berjalan, berarti kan memang pelatihnya nggak ada intensi untuk bermain atraktif dengan kualitas pemain yang bagus menurutku. Jadi ya Roberto Martinez tier 2 lah, dan kualitasnya
masih dipertanyakan, bahkan dia nggak bisa survive di Liga Inggris karena strategi ya jadul menurut gue. Jadi itu menurut gue ada 3 ya yang tadi gue jelasin kenapa Belgia nggak bisa mantep gitu di golden generationnya dan nggak bisa memaksimalkan potensi yang ada. Dan menurut gue yang tadi gue sampaikan, faktor paling kuat itu adalah di pelatih. Itu kenapa memilih Roberto Martinez sedangkan banyak pelatih nganggur yang lebih baik di zamannya. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kick and Rush.